Oke, sebagai penulis, kita ingin menyampaikan suatu pesan kepada pembaca. Sebisa mungkin pesan yang kita sampaikan itu runtut dan mudah dimengerti. Jadi, milikilah gambaran besarnya dulu, lalu kuatkanlah juga di dalam detail. Anda tidak bisa menuliskan detail-detailnya, Anda tidak akan bisa menuliskan konten yang bagus secara berurutan, secara sistematik, kalau Anda tidak memahami gambaran besarnya terlebih dahulu. Jadi, buku yang Anda tulis ini, gambaran besarnya seperti apa? Lalu setelah itu Anda breakdown, Anda pecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, bagian yang lebih kecil itu, nanti Anda pecah-pecah lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Sehingga ketika bagian yang lebih kecil itu terangkai satu sama lain menjadi dalam bentuk buku, maka ada hubungan sistematika, ada kesinambungan pesan yang dibawakan itu untuk pembaca. Sehingga tidak loncat-loncat pembaca memahaminya. Untuk lebih detail lagi, nanti kita akan belajar tentang bagaimana membuat bab, subbab, dan juga konten untuk mengisi subbab itu. Kalau Anda bisa lihat di gambar ini, saya bisa analogikan tema itu di warna yang biru. Jadi lingkaran yang biru itu adalah tema. Di mana tema ini terdapat yang dinamakan bagian. Misalkan tema parenting, mengasuh anak meskipun Anda sibuk bekerja. Misalkan seperti itu ya. Jadi nanti dari tema itu dibagi 3 bagian. Nah, 3 bagian ini warna kuning ini. Nanti akan saya berikan contohnya, tapi Anda pahami dulu. Ini bagian 1, 2, dan 3. Dalam setiap bagian ini terdapat bab. Jadi bagian 1, bagian 2, bagian 3, masing-masing terdapat bab-bab yang nanti menjelaskan bagian tersebut. Nah, di dalam bab itu yang warna merah ini ya, ada ide-ide yang bisa Anda sampaikan atau kontennya. Jadi kita mudah nanti mengisi bab yang sudah kita tentukan. Karena di situ ada ide-ide yang kita sesuaikan dengan bab yang kita munculkan, yang kita canangkan. Dan mencari ide-ide itu nanti bisa dipecah-pecah lagi. Jadi caranya begitu. Kita tentukan temanya dulu, lalu bagiannya, lalu babnya, lalu ide-ide bisa kita cari. Yuk kita ke contoh yang lebih konkret ya. Saya akan memberikan contoh di sini. Misalkan nih ya, temanya adalah sembuh dari kecemasan. Saya ingin target marketnya adalah orang yang mengalami kecemasan, yang ingin sembuh dari kecemasan mereka, ingin lebih bahagia, lebih rileks, lebih tenang. Temanya adalah sembuh dari kecemasan. Dari tema ini, saya bagi menjadi 3 bagian. Ya, Anda boleh menjadi 2 bagian, boleh menjadi 3 bagian, boleh begitu ya. Ini hanya teknisnya saja. Sembuh dari kecemasan, bagiannya adalah yang bagian 1, mengenal cemas. Bagian 2, terapi kecemasan. Yang ketiga, penerapan dari teknik misalkan. Jadi saya buat 3 bagian agar nanti pembaca lebih mudah mengenal cemas, terapi kecemasan, dan penerapan teknik untuk mengelola kecemasan. Untuk mengenal cemasnya, saya bikin beberapa bab nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bab di bagian 1. Yang pertama, apa itu cemas? Gejala kecemasan, berbagai penelitian tentang kecemasan, dampak kecemasan, ukur kecemasan Anda, semua ada solusinya. Ini semua tentang mengenal cemas. Jadi, bab-bab yang saya munculkan di sini, yang saya buat di sini, adalah sesuai dengan bagiannya, yaitu mengenal cemas. Harapannya, ketika orang membaca bab-bab ini, dia sudah mengenal cemas itu kayak apa, kecemasannya itu seperti apa. Bagian ini tujuannya adalah untuk mengenal cemas. Dan bab-babnya mengantar kepada tujuan dari bagian ini. Yang bagian ini nanti mengantar kepada sembuh dari cemas. Untuk sembuh dari cemas kan harus pertama mengenal dulu, mengenal cemas itu seperti apa. Lalu bagian yang kedua, ini terapi kecemasan. Setelah orang itu mengenal cemasnya, lalu dia juga harus tahu bagaimana melakukan terapi kecemasan. Nah, bagian terapi kecemasan ini bisa dibagi menjadi beberapa bab lagi. Karena untuk melakukan terapi kecemasan, itu ternyata ada banyak terapi gitu. Mana yang cocok dan mungkin bisa digabungkan satu sama lain, itu tergantung dari kasusnya. Saya bikin ada 5 bab di sini. Yang pertama, terapi kognitif. Menurut sudut pandang terapi kognitif kayak apa ya? Lalu bagaimana latihannya ya? Lalu yang kedua, latihan pernafasan. Kenapa orang cemas itu kok butuh latihan pernafasan? Orang yang cemas itu nafasnya seperti apa sih? Dan sebagainya. Lalu yang ketiga, self-hypnosis, terapi aktivasi perilaku, terapi obat, dan sebagainya. Jadi ada 5 bab dalam bagian terapi cemas ini. Yang nanti tujuannya adalah dia setelah tahu cemas itu seperti apa, cemasnya bagaimana,
Lalu dia juga ngerti bagaimana cara melakukan terapi. Dari situ, ada yang bagian ketiga, yaitu penerapan. Setelah dia mengenal cemasnya itu seperti apa, tahu bagaimana cara melakukan teknik-teknik terapi untuk mengatasi cemas, lalu penerapannya. Dia kan juga butuh konteks ya. Dia harus tahu penerapannya bagaimana dan untuk kasus seperti apa saja. Ya, kalau misalkan hanya secara konsep saja, mungkin dia tahu tapi nggak paham. Ya, tahu sama paham itu berbeda. Kalau tahu, dia tahu apa saja, mekanismenya seperti apa. Kalau paham, berarti dia bisa menerapkan dalam konteksnya. Dia ngerti nanti cara melakukannya dalam konteks-konteks tertentu itu seperti apa. Nah, konteksnya ini saya maksud adalah kasus-kasus. Ya, nanti dia bisa menghubungkan sama kasusnya sendiri. Nah, sehingga bagian yang ketiga saya tuliskan penerapannya, penerapan dari terapi kecemasan. Dari penerapan ini banyak contohnya, banyak babnya, yang setiap bab itu membahas berbagai gejala atau gangguan. Misalkan kecemasan takut mati, kecemasan fobia, insomnia, ini gejalanya insomnia. Lalu ada juga yang ngomong memaafkan masa lalu, menjaga pola makan. Nah, di sini bab-bab ini nanti tidak hanya membahas tentang konsepnya ya, tapi juga contoh-contoh konkretnya, bagaimana saya menangani kasusnya, bagaimana ini bisa diterapkan pada konteks Anda dan seterusnya. Sehingga dari bab-bab ini yang mereka baca akhirnya membuat orang tersebut bisa mengenal cemas, tahu terapi kecemasan, dan juga paham bagaimana menerapkannya. Yang ini semuanya tujuannya adalah sembuh dari kecemasan, sesuai dengan tema ya. Oke, itu cara pembuatnya. Nah, terus misalkan contoh yang kedua nih ya, single parent bahagia. Single parent bahagia. Jadi temanya adalah single parent bahagia. Di mana target marketnya adalah single parent karena perceraian. Nah, di sini menjadi 3 bagian. Yang pertama, memahami perceraian. Lalu yang kedua, mengasuh anak. Yang ketiga adalah merencanakan masa depan. Di mana di bab perceraian ini, saya bahas 4 bab tentang pernikahan. Pernikahan itu seperti apa, ya. Pernikahan itu ternyata bisa saja gagal loh. Gitu. Nggak cuma selalu berhasil, tapi juga ada gagalnya. Gitu. Lalu yang kedua, memperbaiki stigma masyarakat yang akhirnya berpengaruh pada dirinya, akhirnya dia melakukan self-stigma, begitu ya. Single parent itu aib, begitu ya. Biasanya ada yang beranggapan bahwa single parent itu aib, sehingga itu merusak self-esteem atau harga dirinya. Ini saya bahas, single parent itu bukan aib loh. Lalu yang ketiga, segera bangkit. Jadi jangan hanya terpuruk, tapi harus bangkit. Lalu yang keempat, tetap jaga hubungan. Jaga hubungan dengan siapa? Dengan mantan suami, mantan istri, mertua, dan seterusnya ya. Jadi ini perceraian, ini bab perceraian. Lalu mengasuh anak, bab mengasuh anak ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Ada 4 bab di sini agar anak tumbuh dengan baik sampai orang tua tetaplah orang tua, agar apa? Ketika dia bercerai, hubungannya berakhir hanya dengan pasangan, tapi dengan anak itu tidak berakhir, sehingga tanggung jawab sebagai orang tua masih tetap melekat. Jadi ini yang kedua. Lalu yang ketiga, merencanakan masa depan. Bab-babnya ini ada 3, menikah lagi. Mungkin nggak sih menikah lagi? Begitu. Ada juga orang yang nggak mau menikah lagi karena trauma, karena hal-hal yang lain, yang itu kadang-kadang mengalami distorsi kognitif ya, jadi kesalahan berpikir saja. Lalu yang kedua, belajar dari masa lalu, ya, biar tidak terulang di masa depan. Dan yang ketiga, mempersiapkan semuanya. Itu seperti apa? Pemilihan dari ide-ide ini, ya, isi dari bab ini sebenarnya dari survei, bisa dari kisah-kisah orang yang telah bercerai, atau kalau saya ini, dari klien-klien saya, ide-ide itu muncul dari fakta yang dihadapi oleh klien saya. Sehingga, wah ini kayaknya penting kalau diedukasi seperti ini. Jadi Anda harus benar-benar memastikan bahwa masing-masing ide ini ya, ide-ide ini ya, itu memang dibutuhkan oleh target market Anda. Jadi kita tidak sembarangan untuk menuliskannya. Tidak asal aku senang nulis saja gitu, enggak. Tapi harus relate dengan kebutuhan dari pembaca. Tentu saja pembacanya siapa, kita harus tentukan benar-benar. Kira-kira begitu. Lalu dari situ, dari ide-ide itu, single parent bukan aib ini ya, ini sebenarnya bisa dipecah Mas Ian. Masih bisa dipecah-pecah lagi. Agar nanti apa, kita bisa menuliskannya dengan lebih mudah untuk mengisi bab ide single parent bukan aib, atau kita bisa sebut subbab gitu ya. Single parent bukan aib ini apa aja yang kita bisa tulis, dimulai dari diri sendiri, menyikapi orang yang nyinyir, bangun kepercayaan diri. Nah, dari sini nanti Anda bisa tuliskan paragraf-paragraf yang berhubungan dengan ide ini. Lalu Anda juga bisa tuliskan untuk ide-ide yang lain. Misalkan tetap jaga hubungannya apa aja, bolehkah benci mantan, dan seterusnya. Segera bangkit, ini apa saja.
5 alasan kenapa harus bangkit sekarang, dan seterusnya. Jadi, Anda bisa lebih mudah nanti menyusun paragraf atau isinya itu apa saja untuk single parent bukan aib. Jadi ini bisa di breakdown begitu loh, bisa dipecah-pecah begitu, agar kita lebih mudah mencari penulisan yang tepat untuk mengisi ide-ide yang ada di dalam subbab, bab, bagian, dan juga tema. Kira-kira begitu.